Sejarah militer Jepang telah ada sejak sekitar 3.000 tahun yang lalu, bahkan mencapai 1.000 sebelum Masehi. Namun, kekuatan militer Jepang saat ini sangat berbeda dibandingkan dengan para pejuang prasejarah dari periode Jomon atau samurai pada masa feodal. Kekuatan militer modern Jepang beroperasi di bawah naungan pasukan bela diri Jepang, yang didirikan setelah Perang Dunia Kedua. Pasukan bela diri udara Jepang saat ini terdiri dari sekitar 50.000 personel dan memiliki sekitar 740 pesawat operasional. Dari jumlah tersebut, sekitar 330 unit merupakan pesawat tempur yang dirancang khusus untuk pertempuran. Dalam video ini, kita akan menjelajahi lebih dalam tentang kekuatan pasukan bela diri udara Jepang saat ini, dengan fokus pada pesawat-pesawat terbesar dan tercanggih yang mereka miliki. Tanpa berlama-lama, berikut adalah 10 pesawat paling terkenal yang saat ini beroperasi di Angkatan Udara Jepang. Pesawat pertama dalam daftar kami adalah Boeing 767, sebuah pesawat buatan Amerika yang dilengkapi dengan sistem peringatan dan kontrol udara, atau yang dikenal sebagai pesawat WACS. Pesawat ini pertama kali diperkenalkan untuk beroperasi di Jepang pada tahun 2000, dan 4 unit Boeing 767 yang dibuat khusus untuk JASDF masih beroperasi hingga saat ini. Pesawat E-767 merupakan varian unik yang hanya ada di Jepang. Awalnya, Jepang berharap untuk memperoleh model Boeing E-3 Sentry yang digunakan oleh Angkatan Udara Amerika. Namun, produksi E-3 ditutup sebelum mereka dapat membuat pesanan. Sebagai solusi, Boeing menciptakan E-767, yang merupakan kombinasi dari E-3 dan pesawat komersial berbadan lebar Boeing 767-200. E-767 dilengkapi dengan radar pengintaian E-3 dan sistem kendali udara, yang semuanya ditempatkan dalam rangka 767. Fungsi utama dari sistem peringatan dini dan kendali udara ini adalah untuk mendeteksi dan melacak pesawat, kapal, dan kendaraan lain dari jarak jauh. Selain itu, sistem ini juga dapat digunakan untuk komando dan kendali selama pertempuran serta untuk tujuan pengawasan. Meskipun kemampuan siluman dan kecepatan tetap penting, penekanan yang lebih besar diberikan pada fungsi deteksi. Statistik E-767 sangat mengesankan. Pesawat ini memiliki panjang 150,9 kaki, dapat mengangkut 2 awak dan 8 hingga 10 personel tambahan. Berat lepas landas maksimumnya mencapai 385.000 pon, dengan kecepatan maksimum sekitar 654 mil per jam, Mach 0,86, dan kecepatan jelajah Mach 0,8, sekitar 609 mil per jam. Batas layanan pesawat ini adalah 40.100 kaki dengan jangkauan 5.600 mil laut dan daya tahan hingga 13 jam. Pada tahun 2006, Jepang memesan kontrak kepada Boeing untuk memasang kit peningkatan sistem radar pada 4 unit E-767 mereka, yang meningkatkan sensitivitas radar dan memperbarui komputer untuk mendukung pembaruan perangkat lunak di masa depan. Meskipun teknologi E-767 mungkin tergolong tua, pesawat ini tetap menjadi anggota armada yang kokoh dan penting. Selanjutnya, kita memiliki Kawasaki OH-1 Ninja, helikopter pengintai yang telah beroperasi dengan JASDF sejak tahun 2000. Meskipun tujuan utamanya adalah observasi, helikopter buatan Jepang ini juga memiliki kemampuan untuk terlibat dalam pertempuran dengan sejumlah rudal anti-tank dan udara ke udara. Setidaknya 38 OH-1 telah memasuki layanan, dengan tujuan akhir untuk menggantikan Hughes OH-6D yang digunakan sejak tahun 1960-an. Model helikopter observasi ringan Kawasaki OH-1 memiliki berat lepas landas maksimum sekitar 8.818 pon, dapat mengangkut 2 orang, seorang pilot dan seorang pengamat, serta memiliki kecepatan maksimum 173 mil per jam. Meskipun Kawasaki awalnya berharap untuk memperluas kemampuan serangan dari model dasar OH-1, keterbatasan persenjataannya membuat Angkatan Udara Jepang beralih untuk membeli beberapa Boeing Apache guna memperkuat sayap tempur helikopter mereka. Selanjutnya, kita memiliki Westland MCH-101, helikopter angkut sedang yang dikenal sebagai AW101 di Jepang. AW101 adalah hasil kerjasama antara Westland Helicopters dari Inggris dan produsen helikopter Italia, Agusta. Model ini populer secara global dan digunakan oleh berbagai negara, termasuk Inggris, Denmark, dan Portugal. Pesawat ini dikenal sebagai AW101 Merlin, sementara versi Kanada dikenal sebagai CH-149 Cormoran. Sejak tahun 1999, Jepang telah mengoperasikan helikopter AW101 yang resmi bertugas antara tahun 2006 hingga 2007.
Konsep AW101 berasal dari kebutuhan Inggris akan helikopter terbaru yang mampu melakukan peperangan anti kapal selam. Produk akhir dari pengembangan ini dilengkapi dengan berbagai persenjataan, termasuk 4 torpedo Stingray atau bom kedalaman Mk-11 Mod 3 untuk misi anti kapal selam. AW101 terkenal dengan sistem autopilot yang sangat canggih, menggunakan kendali penerbangan otomatis digital redundan ganda dari Smiths Industries. Selain itu, sistem pertahanan dan peringatan standar mencakup Rockwell Orange Reaper ESM, Galileo Blue Kestrel 5000 radar pengawasan maritim, pengacau inframerah, dispenser chaff and flare, serta perlindungan untuk bertahan dari tembakan senjata ringan. Dengan berat lepas landas maksimum sekitar 30.187 pon, AW101 dapat mencapai kecepatan hingga 192 mil per jam dan memiliki ketinggian layanan lebih dari 15.000 kaki. Saat ini, helikopter multiperan ini dioperasikan oleh pasukan dari 13 negara, termasuk pasukan bela diri Jepang, yang memiliki 14 unit AW101 yang dimodifikasi oleh Kawasaki. Modifikasi ini menambahkan kemampuan seperti pelipatan rotor dan ekor otomatis, serta kemampuan untuk mendeteksi dan membersihkan ranjau. Selanjutnya, kita beralih ke Mitsubishi F2, jet tempur multiperan yang merupakan hasil kolaborasi antara Mitsubishi Heavy Industries dan Lockheed Martin. Jet tempur yang mengesankan ini didasarkan pada General Dynamics F-16 Fighting Falcon dan telah beroperasi sejak tahun 2000. Saat ini, ada 98 unit Mitsubishi F2 yang tergabung dalam armada JASDF. Meskipun bukan yang tercepat, F2 merupakan salah satu pesawat paling mengesankan yang dimiliki Angkatan Udara Jepang. Dengan berat lepas landas maksimum 48.722 pon, pesawat ini dirancang untuk satu pilot, meskipun ada variasi yang dapat menampung anggota kru kedua. F2 dapat mencapai ketinggian layanan maksimum 39.000 kaki dan kecepatan maksimum Mach 1,7, sekitar 1.294 mil per jam. Beberapa sumber bahkan menyebutkan bahwa pesawat ini dapat mencapai 1.320 mil per jam di tepi luar kemampuannya. F2 dilengkapi dengan sistem radar array yang dipindai secara elektronik pertama di pesawat tempur, memperkuat kapabilitasnya dalam misi tempur yang kompleks. Mitsubishi JAPG-2 adalah salah satu pesawat yang dilengkapi dengan berbagai sistem avionik canggih. Pesawat ini dipersenjatai dengan meriam 20 mm dan mampu membawa berbagai jenis persenjataan tambahan, termasuk roket POD AU-3, rudal udara ke udara, serta senjata udara ke darat, seperti rudal anti kapal dan bom jatuh bebas. JAPG-2 adalah pesawat tangguh yang tidak ingin Anda hadapi dalam pertempuran. Selanjutnya, kita beralih ke Shinmaiwa US-2, pesawat amfibi Jepang yang memiliki kemampuan lepas landas dan pendaratan pendek. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007, pesawat ini banyak digunakan oleh pasukan bela diri marinir Jepang. Meskipun laporan dari Barat mengenai jumlah produksi pesawat ini bervariasi, saat ini diperkirakan ada 6 unit yang sedang beroperasi, dengan rencana untuk memproduksi hingga 14 unit. Pesawat ini sangat berguna untuk misi pencarian dan penyelamatan. Menurut laporan dari perusahaan pembuatnya, antara US-2 dan pendahulunya, pesawat ini telah menjalankan lebih dari 1.000 misi pencarian dan penyelamatan. US-2 dapat mengangkut awak sebanyak 11 orang, ditambah 20 penumpang atau 12 tandu. Dengan berat lepas landas maksimum 105.160 pon, pesawat ini mampu mencapai kecepatan maksimum 350 mil per jam, ketinggian layanan hingga 23.606 kaki, dan memiliki jangkauan 2.900 mil. Kemampuan luar biasa ini memungkinkan US-2 untuk melaju lebih cepat daripada kapal atau helikopter biasa, serta menjangkau jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan kebanyakan helikopter atau pesawat berbasis darat lainnya. Selain fungsi pencarian dan penyelamatan, pesawat ini juga dieksplorasi untuk aplikasi dalam pertempuran, seperti kapal patroli dan peperangan anti kapal selam. Selanjutnya, kita akan membahas 6 unit Mitsubishi H60 yang lebih spesifik didedikasikan untuk peperangan anti kapal selam, menambah keanekaragaman armada Angkatan Udara Jepang. Mitsubishi H60, khususnya varian SH60JK, dirancang sebagai helikopter patroli anti kapal selam yang secara longgar didasarkan pada Sikorsky S-70. Model ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1991, sementara model terbaru, SH60K, dirilis pada tahun 2005. Diperkirakan sebanyak 50 unit U-60J sedang diproduksi,
yang juga digunakan oleh JASDF khusus untuk misi patroli serta pencarian dan penyelamatan. Berikut adalah statistik umum untuk model dasar H-60. Helikopter ini memiliki berat lepas landas maksimum 21.495 pon, kecepatan maksimum 165 mil per jam, jangkauan 363 mil, dan ketinggian layanan mencapai 19.000 kaki. H-60 biasanya dipersenjatai dengan 2 torpedo ASW Mark 46, senapan mesin, rudal udara ke permukaan AGM-114 Hellfire, serta kemungkinan membawa torpedo tambahan dan bom kedalaman. Casing SH-60 yang terbaru akan memiliki kemampuan yang diperluas berkat peningkatan avionik, desain bilah rotor utama yang baru, serta mesin yang ditingkatkan dan modifikasi lainnya. Terdapat laporan bahwa versi yang lebih canggih dari helikopter anti kapal selam ini, yang disebut SH-60L, sedang dalam pengembangan. Meskipun informasi yang tersedia terbatas, diperkirakan bahwa model ini akan dilengkapi dengan sistem komunikasi berkecepatan tinggi yang signifikan serta transmisi mesin yang disempurnakan. Selanjutnya, kita beralih ke Kawasaki C2, pesawat angkut militer yang relatif besar, dikembangkan dan diproduksi oleh perusahaan kedirgantaraan Kawasaki di Jepang. C2 telah beroperasi dengan JASDF sejak tahun 2016, dan saat ini masih ada 7 unit yang beroperasi, dengan total setidaknya 40 unit direncanakan untuk diproduksi selama dekade mendatang. Pesawat ini dibangun untuk menggantikan C-130 yang sudah tua, yang diperkenalkan pada tahun 1970-an dan terutama digunakan untuk misi angkut militer jarak jauh berkecepatan tinggi. Kawasaki C2 dirancang untuk memenuhi serangkaian kebutuhan yang diidentifikasi oleh Badan Pertahanan Jepang pada pertengahan 1990-an, ketika mereka menyimpulkan bahwa tidak ada pesawat yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut mencakup kemampuan pengisian bahan bakar udara dalam penerbangan, jangkauan untuk mencapai Hawaii dari Jepang, serta kapasitas muatan yang hampir 2 kali lipat dari Lockheed Martin C-130J. Pesawat ini, yang pertama kali memasuki layanan pada tahun 2016, memiliki berat lepas landas maksimum 300.117 pon dan muatan maksimum 37,6 ton, yang 6,4 ton lebih sedikit dibandingkan kapasitas muatan 22 ton dari C-130J versi terbesar. Kawasaki C2 mampu mencapai kecepatan maksimum Mach 0,82, 624 mil per jam, dan memiliki jangkauan 4.700 mil dengan muatan 20 ton, atau 6.100 mil dalam kondisi kosong, serta langit-langit layanan hingga 40.000 kaki. Dengan demikian, Kawasaki C2 mampu membawa lebih banyak, bergerak lebih cepat, dan menempuh jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan kebanyakan pesawat sebanding. Meskipun ada upaya untuk memasarkan pesawat ini dan beberapa minat dari negara lain, hingga saat ini, tidak ada negara lain yang maju untuk melakukan pemesanan. Pesawat ini tetap menjadi aset yang digunakan hanya oleh pasukan Jepang. Boeing AH-64 DJP Boeing AH-64, yang kemudian dikenal sebagai Apache, adalah helikopter serang terkenal yang digunakan oleh lebih dari 15 militer di seluruh dunia. Pada tahun 2007, Apache menjadi salah satu anggota armada tangguh pasukan bela diri Jepang. Jepang memiliki 12 unit Apache yang saat ini sebagian besar dioperasikan oleh Angkatan Darat mereka. Sebagai helikopter serang, Apache diakui sebagai bagian penting dari kekuatan udara Jepang. Apache pertama kali diperkenalkan pada tahun 1986 dan telah terlibat dalam banyak konflik selama beberapa dekade terakhir, termasuk di Kosovo, Afghanistan, Irak, dan jalur Gaza. Variasi khusus Jepang, AH-64 DJP, merupakan modifikasi dari AH-64D yang dikenal sebagai Apache Longbow. Diperkenalkan pada tahun 2003, versi ini dilengkapi dengan mesin yang lebih baik, radar kendali tembakan gelombang milimeter, sistem akuisisi target FCR, dan interferometer frekuensi radar RFI. Peningkatan ini juga mencakup taktik komunikasi digital dan sistem navigasi baru, serta persenjataan yang lebih canggih, termasuk rudal udara ke udara IM-92 Stinger. Secara umum, Apache membawa 2 awak, pilot dan kopilot dan penembak, dengan berat lepas landas maksimum mencapai 23.000 pon. Helikopter ini memiliki kecepatan maksimum sekitar 227 mil per jam, dengan kecepatan yang direkomendasikan sekitar 182 mil per jam. Versi Jepang yang dimodernisasi mungkin sedikit meningkatkan statistik ini. F-35A Lightning II. Selanjutnya, kita mendapati kendaraan buatan Amerika lainnya yang digunakan oleh pasukan Jepang, yaitu Lockheed Martin F-35 Lightning II.
Pesawat ini merupakan jet tempur supersonik multiperan generasi kelima yang diperkenalkan pada tahun 2013. Saat ini, Angkatan Udara Jepang memiliki 12 F-35A yang operasional, sementara 93 unit lainnya sedang dipesan, termasuk 42 varian F-35B dengan pengiriman yang diharapkan dalam beberapa tahun mendatang. F-35 dianggap sebagai jet tempur generasi kelima yang memiliki avionik canggih, sistem misi kompleks, dan fusi sensor. Pesawat ini menekankan pada kemampuan siluman, low observability, dan dapat membawa berbagai jenis persenjataan, termasuk rudal udara ke udara dan udara ke permukaan, bom berpemandu laser, dan bahkan senjata nuklir. F-35A memiliki berat lepas landas maksimum sekitar 70.000 pon, sementara varian F-35B maksimal 60.000 pon. Keduanya dapat mencapai kecepatan hingga Mach 1,6 dan hanya memiliki satu awak. Perbedaan utama antara F-35A dan F-35B terletak pada kemampuan lepas landasnya. F-35A menggunakan lepas landas dan pendaratan konvensional, sementara F-35B mampu melakukan lepas landas pendek dan pendaratan vertikal, memungkinkan penggunaan landasan pacu yang lebih singkat. Namun, pada tahun 2019, Angkatan Udara Jepang mengalami insiden ketika 12 F-35 mendarat darurat setelah seorang pilot hilang dari radar di atas Samudera Pasifik. Insiden tersebut disebabkan oleh disorientasi spasial pilot. Mitsubishi X-2 Shinshin. Terakhir, kita beralih ke salah satu pesawat Angkatan Udara Jepang yang paling terkenal, Mitsubishi X-2 Shinshin. Diperkenalkan pada tahun 2016, hanya ada satu unit pesawat ini di dunia, yang diproduksi oleh Mitsubishi bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Jepang. X-2 adalah jet siluman yang digunakan untuk penelitian dan pengujian teknologi baru. Ini merupakan jet siluman pertama yang dikembangkan dan dibangun oleh Jepang, menjadikannya negara keempat di dunia yang berhasil menciptakan pesawat jet siluman setelah Amerika, Rusia, dan Tiongkok. Dari segi desain, X-2 memiliki sambungan mulus dan bahan komposit yang unik, serta saluran pemasukan udara berbentuk ular untuk mengurangi pantulan radar. Meskipun saat ini berfungsi sebagai platform pengujian, X-2 memiliki berat kosong 21.385 pon, panjang 46 kaki, lebar sayap hampir 30 kaki, dan mampu mencapai kecepatan hingga Mach 2,25. Dengan teknologi seperti X-2 dalam pengembangan, menarik untuk menyaksikan kemajuan Jepang dalam bidang pertahanan dan kedirgantaraan di tahun-tahun mendatang. Apa pendapat Anda tentang kemajuan JASDF? Apakah ada detail tertentu yang menarik perhatian Anda? Atau apakah Anda merasa kemajuan ini terlalu dibesar-besarkan? Berikan tanggapan Anda di bagian komentar. Terima kasih telah menyimak, dan semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk kembali untuk konten menarik lainnya seputar Angkatan Udara modern.